Yang pertama, tambahkan 1 router, lalu tambahkan switch 2, diletakkan di kanan dan kiri. Setelah itu tambahkan access point, taruh di bawahnya switch, tambahkan 2 access point, jangan lupa tambahkan server untuk menghubung ke laptopnya. Servernya tambahkan 2 ya, letak di kanan kiri. Setelah itu tambahkan laptop 4, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Jangan lupa tambahkan kabel automatic connection atau automatic kabel. Hubungkan antara router dengan switch dan switch dengan server. Setelah itu kita ganti port pada laptop terlebih dahulu. Caranya, kita off-kan laptopnya, kemudian copot portnya, lalu kita pasang port yang WPC 300N, lalu kita nyalakan kembali. Nah, sudah terlihat ya, itu sudah tersambung, tapi itu belum disetting, maka belum bisa dikatakan berhasil. Untuk yang switch ini tidak usah dirubah atau tidak usah disetting karena tidak pengaruh dalam penyetingan WiFi ini. Langsung saja setting pada access point. Kita klik config port 1, ubah SSID menjadi Nevira. Dan ubah authentication-nya menjadi WP atau PSK, lalu masukkan password
123456789. Lalu kita close. Setelah itu kita setting pada server. Klik config, setting, kita masukkan gateway-nya 172 .17.63.1. Lalu untuk DNS servernya kita isi 0.0.0.0. Lalu setting ke fast ethernet, masukkan IP address jangan lupa kita on kan terlebih dahulu supaya tersimpan. Masukkan IP address 172.17.63.2. Subnet max-nya itu sudah muncul sendiri. Lalu kita klik DHCP, kita on kan, jangan lupa ya. Masukkan internet aksesnya 172.17.63.1. lalu DNS nya kita nolkan. Gateway nya kita ganti sesuai yang atas. Subnet max nya sama, itunya dirubah menjadi 6, lalu kita save. Nah, sudah tersimpan ya. Lalu setelah itu kita setting pada router. Klik config, fast ethernet 01. Kita masuk, jangan lupa kita on kan terlebih dahulu. Masukkan IP address-nya 192.168.63.1, lalu kita enter. Sudah keluar ya subnet max-nya. Lalu yang atasnya 0/0, kita masukkan IP address-nya yang tadi. On kan terlebih dahulu, lalu kita masukkan 172.17.63.1. kita enter. Sudah kelihatan ya subnet max-nya. Terus kita setting pada laptop, pilih config wireless 0, ubah SSID menjadi Nevira, dan passwordnya WPA atau PSK 123456789. Terlihat ya belum tersambung karena kita belum menyeting pada access point. Setelah kita sudah setting semua, tambahkan kabel untuk menyambungkan. Lalu klik laptop, config wireless 0, ubah SSID menjadi Nevira, lalu authentication WPA atau PSK, masukkan password 123456789.
Terlihat ya sudah tersambung antara laptop 5 ke access point. Lalu kita close. Kita cek pada wireless laptop 4 apakah sudah mendapatkan IP address dengan benar. Jika belum, kita cek. Lalu kita masukkan setting pada area yang kanan. Untuk switch kita tidak perlu menyeting ya, karena itu sudah terhubung. Kita setting pada access point port 1. Kita rubah SSID nya menjadi Nevira 2. Autentifikasinya kita rubah menjadi WP atau PSK. Passwordnya 987654321. Kebalikan ya dari yang area sebelah kiri tadi. Lalu kita setting pada server, klik config, setting, kita masukkan gateway-nya dulu. Di area yang kanan ini saya memakai IP kelas C, yaitu 192.168.63.1. DNS-nya kita isi 0.0.0. Dan setting pada fast Ethernet-nya kita masukkan IP servernya 192.168.63.2. Untuk subnet max-nya akan muncul otomatis. Jangan lupa kita on-kan terlebih dahulu ya. Setelah itu setting pada DHCP, kita on-kan, rubah servernya 192.168.63.1. DNS-nya kita biarin 0. Start gateway-nya kita biarin. Subnet max-nya sudah benar ya. Nah, sudah kita simpan, lalu kita close. Setelah itu jangan lupa kita beri kabel antara switch dan access point. Setelah itu setting laptop 0, kita off-kan dulu laptopnya untuk merubah atau mengganti port pada laptop. Dilepas dulu portnya, lalu tambahkan port WPC 300N. Jangan lupa kita nyalakan. Setelah itu kita config wireless 0, SSID kita rubah menjadi Nevira 2. Autentifikasinya kita rubah menjadi WP atau PSK, lalu passwordnya 987654321. Coba kita cek apakah mendapatkan IP address yang sesuai atau belum. Nah, itu sudah sesuai ya, 192 di kelas C. Lalu kita setting pada laptop 1. Jangan lupa kita ganti port. Caranya sama seperti yang tadi. Lalu klik config wireless 0, ubah SSID menjadi Nevira 2
dan rubah authentication menjadi WP atau PSK. Masukkan password sama seperti yang atas, 987654321. Lalu kita ping atau kita coba hubungkan antara laptop 1 dan laptop 0 atau laptop yang di atasnya. Caranya, ketik ping lalu masukkan IP address laptop atasnya, 192.168.63.3. Nah, itu sudah terhubung ya tandanya. Kalau ada tulisan RTO berarti itu tidak terhubung. Kita coba ping dengan laptop area sebelah kiri. Caranya sama. Sebelumnya kita lihat IP address pada laptop 4 terlebih dahulu. Nah, kita sudah ngecek. Lalu kita kembali ke yang tadi, ketik ping 172.17.63.4, lalu kita enter. Kita tunggu sampai muncul. Nah, itu yang pertama ada muncul tulisan RTO. Itu tidak apa-apa, mungkin itu hanya awalannya saja. Dan untuk baris kedua itu sudah terlihat tidak RTO. Nah, itu sudah bisa dikatakan terhubung atau tidak error. Lalu kita coba ngeping yang laptop area kiri. Ini laptop 4 ngeping ke laptop 5. Caranya sama, ketik ping 172.17.63. Nah, itu tidak RTO ya, artinya itu sudah terhubung. Lalu kita coba ping ke yang daerah laptop area kanan. Ketik ping 192.168.63. Titik 4. Lalu kita enter. Nah, itu sudah terlihat ya, tidak ada RTO, berarti itu tandanya sudah terhubung antara laptop kanan dan laptop kiri ataupun sebaliknya. Setelah itu kita akan kasih kotaan kanan dan kiri supaya ada pembeda antara yang kanan dan kiri. Yang kiri kita beri nama ruang TU. Dan yang kanan beri nama ruang perpustakaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih.